Selama berlangsungnya Piala Dunia 2026, jutaan pasang mata dibuat kagum dengan stadion-stadion megah yang digunakan di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Mulai dari stadion berkapasitas lebih dari 80.000 penonton, akses transportasi kelas dunia, hingga fasilitas modern yang membuat pengalaman menonton sepak bola menjadi luar biasa. Hal itu kemudian memunculkan pertanyaan buat warga Indonesia. Apakah Indonesia sudah layak menjadi tuan rumah Piala Dunia? Kalau melihat antusiasme supporter, mungkin jawabannya iya. Tetapi, kalau melihat semua persyaratan FIFA, jawabannya ternyata jauh lebih rumit. Banyak orang mengira, asalkan punya stadion besar, maka negara tersebut sudah siap menjadi tuan rumah Piala Dunia. Padahal kenyataannya tidak semudah itu. FIFA menilai sebuah negara layak menjadi tuan rumah Piala Dunia dari ratusan aspek. Di antaranya, stadion, bandara, hotel, transportasi, keamanan, rumah sakit, pusat latihan, jaringan komunikasi, hingga kesiapan ekonomi dari negara tersebut. Biaya menjadi tuan rumah Piala Dunia bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar dolar. Contohnya, Qatar 2022. Total investasi diperkirakan menyentuh biaya sebesar 200 sampai 300 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.200 sampai 4.800 triliun rupiah. Namun, perlu diketahui, sebagian besar dana tersebut bukan hanya membangun stadion, melainkan juga membangun metro, jalan tol, hotel, bandara, pelabuhan, dan kawasan baru. Sedangkan biaya pembangunan stadion diperkirakan sekitar 6,5 miliar dolar Amerika Serikat. Banyak orang tidak tahu, FIFA sendiri memiliki standar kapasitas stadion untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Secara umum, babak final minimal memiliki sekitar 80.000 kursi, babak semifinal sekitar 60.000 kursi, dan stadion lain umumnya minimal 40.000 kursi untuk pertandingan utama. Namun bukan hanya kapasitas, fasilitasnya juga harus lengkap. Misalnya, ruang VAR, ruang media internasional, ruang konferensi pers, ruang ganti modern, area VIP, hospitality, pusat medis, area penyandang disabilitas, sistem keamanan, pencahayaan standar FIFA, kualitas rumput terbaik, dan banyak lagi. Untuk Piala Dunia Qatar 2022, 8 stadion hampir seluruhnya stadion baru. Jarak antar kota sangat dekat, metro modern, bandara baru, dan hotel baru. Piala Dunia 2026 tidak membangun banyak stadion baru, karena Amerika, Kanada, dan Meksiko sudah memiliki stadion NFL dan MLS yang sangat besar. Contohnya, MetLife Stadium, SoFi Stadium, AT dan T Stadium, dan Mercedes-Benz Stadium. Kebanyakan sudah berkapasitas 60 sampai 80 ribu penonton. Mereka hanya melakukan renovasi agar memenuhi standar FIFA. Indonesia sebenarnya mengalami perkembangan luar biasa. Kini kita memiliki stadion baru seperti Jakarta International Stadium dan Stadion Sumatera Utara, dan juga Stadion Gelora Bung Tomo, Stadion Manahan, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Gelora Bung Karno yang telah direnovasi. Bahkan banyak stadion telah memenuhi standar internasional. Namun, jumlah stadion besar yang benar-benar siap untuk turnamen sebesar Piala Dunia masih terbatas. Belum lagi persoalan transportasi antar kota, hotel berbintang, bandara internasional, pusat latihan, konektivitas, dan kesiapan logistik. Semuanya harus tersedia dalam jumlah besar. Karena biaya operasional sangat besar,
Setelah turnamen selesai, banyak stadion menjadi jarang digunakan. Inilah alasan mengapa FIFA sekarang lebih sering menerima konsep co-host atau tuan rumah bersama. Contohnya, 2026 Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko berbagi beban biaya serta infrastruktur. Jadi, apakah Indonesia belum layak menjadi tuan rumah Piala Dunia? Kalau melihat standar FIFA saat ini, jawabannya memang belum sepenuhnya siap. Namun, bukan berarti mustahil. Dengan pembangunan stadion yang terus berlanjut, transportasi yang semakin baik, bandara baru, serta pengalaman menjadi tuan rumah berbagai ajang internasional, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan mimpi tersebut di masa depan. Pertanyaannya sekarang, menurut kalian, berapa tahun lagi Indonesia benar-benar siap menjadi tuan rumah Piala Dunia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.